Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Siti Deva Yuniza dengan NIM 01011282328121. Nah, di sini aku mau mengerjakan atau memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang diampu oleh Bapak Khairun Najib S.Phil MBA. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin dulu tugas apa sih yang dikasih oleh Pak Najib. Eh, jadi tugasnya itu adalah mereview pembelajaran satu bab selama satu semester dengan durasi minimal 5 menit. Nah, di sini aku memilih bab 13 yaitu dengan judul Peran Syariah dalam Fungsi Manajemen. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini ada ringkasan atau gambaran kasar seperti apa sih materi yang bakal kita bahas untuk kedepannya. Yaitu yang pertama ada pengertian dari syariah, prinsip-prinsip dalam manajemen syariah, fungsi-fungsi manajemen syariah, perencanaan dalam manajemen syariah, pengorganisasian dalam manajemen syariah, pelaksanaan dalam manajemen syariah, pengawasan dalam manajemen syariah, contoh implementasi manajemen syariah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, di sini kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian. Apa itu syariah? Bagaimana manajemen dalam perspektif syariah? Apa tujuan dari syariah? Dan yang terakhir, apa itu manajemen bisnis syariah? Nah, untuk ngejawab pertanyaan pertama yaitu apa itu syariah? Syariah secara sederhana adalah jalan yang jelas yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hukum-hukum. Jadi, syariah merupakan prinsip dan hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana manajemen dalam perspektif syariah? Manajemen dalam perspektif syariah adalah proses pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai hasil optimal dengan berlandaskan aturan-aturan Al-Quran dan hadis. Bisa dibilang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan manajemen. Apa tujuan dari syariah? Tujuan dari syariah adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam bisnis, memastikan keberkahan dalam setiap proses manajemen. Dan yang terakhir, pengertian dari manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari mengenai tata cara bagaimana mengelola, mengatur, serta melakukan kegiatan usaha atau bisnis yang berdasarkan kepada nilai-nilai atau prinsip syariat Islam. Menurut Abdullah tahun 2014. Sementara itu, bisnis syariah juga merupakan pendekatan dalam pengelolaan bisnis yang mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, masyir, gharar, dan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Oke, jadi di sini kita lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip syariah dalam manajemen. Prinsip dalam Islam berarti suatu acuan yang menjadi pegangan atau pedoman dan harus dilaksanakan. Adapun beberapa prinsipnya yaitu yang pertama, mengenai keadilan, manajemen harus adil dan transparan tanpa menutupi apapun. Yang kedua yaitu amanah, melaksanakan tanggung jawab dan kepercayaan dalam setiap tugas yang diemban. Yang ketiga yaitu istiqomah, dengan melakukan konsistensi menjalankan aktivitas sesuai dengan syariah. Yang keempat yaitu maslahah, yang berarti mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu transparansi, artinya terbuka dalam segala pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen dalam perspektif syariah. Adapun beberapa fungsi-fungsi manajemen dalam perspektif syariah yaitu yang pertama, pengorganisasian atau organizing, yaitu dengan menyusun struktur organisasi berdasarkan dengan prinsip keadilan. Dan yang kedua, perencanaan atau planning, menyusun rencana yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau leading, memberikan arahan dengan mengikuti etika Islami dan menghindari praktik yang tidak adil. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, itu dengan menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip syariah.
Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan keempat tentang perencanaan dalam manajemen syariah. Perencanaan dalam manajemen syariah adalah tahapan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal. Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang harus dilakukan terlebih dahulu. Adapun tiga perencanaan dalam manajemen syariah, yaitu yang pertama dengan menghindari ketidakpastian atau gharar. Berencana berbasis kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, tujuan mulia akhirat dan dunia, mengutamakan manfaat untuk umat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi rencana dengan melibatkan masukan tim sesuai dengan maslahat atau kepentingan bersama. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai pengorganisasian dalam manajemen syariah. Pengorganisasian dalam manajemen syariah merupakan proses pengaturan sumber daya dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Pengorda- Pengorganisasian dalam manajemen syariah mencakup yang pertama yaitu struktur organisasi yang adil dengan mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu sumber daya yang amanah dengan melakukan rekrutmen karyawan berkompeten dan amanah. Dan yang ketiga yaitu pengaturan yang efisien dengan menghindari pemborosan dan bersikap produktif. Pelaksanaan dalam manajemen syariah adalah tahap implementasi rencana yang telah disusun dalam praktik. Adapun pelaksanaan dalam manajemen syariah yaitu yang pertama kepemimpinan Islami dengan mengarahkan dan memberi teladan yang baik. Yang kedua, motivasi berdasarkan iman dengan menginspirasi dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir yaitu etos kerja Islami, mencapai hasil maksimal dengan semangat amanah dan ihsan. Lanjut ke pengawasan dalam manajemen syariah. Pengawasan dalam manajemen syariah adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Yang pertama dengan pengawasan dengan hikmah, yaitu tidak bersifat represif tapi membangun. Yang kedua, audit syariah dengan memastikan kegiatan tidak menyimpang dari syariah. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan evaluasi berkala, mengukur kinerja dan memberikan saran untuk perbaikan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke contoh implementasi manajemen syariah. Yang pertama, dari perbankan syariah, yaitu dengan pengelolaan sesuai prinsip tanpa adanya riba. Yang kedua, yaitu perusahaan halal, dengan mengedepankan produksi yang halal dan thayyib. Dan yang terakhir adalah organisasi non-profit Islami, dengan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan amanah. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan kalau peran syariah dalam manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek bisnis dijalankan dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sistem yang adil, transparan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak. Penerapan prinsip syariah bertujuan tidak hanya untuk meraih keberhasilan bisnis, tetapi juga untuk menjaga kesesuaian dengan etika dan norma Islam. Agar tercipta lingkungan kerja yang berkah, implementasi prinsip-prinsip syariah harus konsisten. Hal ini memastikan keputusan dan aktivitas yang diambil tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak, menciptakan suasana kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Baiklah, itu dia pemaparan mengenai review pembelajaran bab 13 dengan judul Peran Syariah dalam Fungsi Manajemen. Mungkin segitu dulu saja pemaparan dari saya, Siti Deva Yuniza. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penyebutan dalam gelar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.